Di tengah kendali yang kita genggam erat atas hidup, mendadak semesta memperlihatkan fragmen kehancuran di depan mata. Sebuah pengingat bahwa tidak semua jalan bisa kita jinakkan. Pintu masuk narasi ini membawa kita pada kesadaran bahwa kendaraan dalam alam bawah sadar bukan sekadar alat transportasi, melainkan representasi dari ego dan otoritas diri dalam mengarungi bentang waktu. Saat mata batin menyaksikan sebuah tabrakan di jalur yang sedang dilalui, terjadilah sebuah guncangan pada fondasi keamanan psikologis yang selama ini kita bangun dengan penuh kepastian. Fenomena ini bukan sekadar bunga tidur yang melintas tanpa makna, melainkan sebuah interupsi eksistensial yang memaksa subjek pemimpi untuk berhenti sejenak dan mempertanyakan kemana sebenarnya arah kemudi kehidupan sedang diputar. Ketidakberdayaan yang muncul saat melihat besi-besi beradu dan nyawa terancam dalam mimpi adalah proyeksi dari ketakutan terdalam manusia akan hilangnya agensi atau kemampuan untuk memitigasi risiko di dunia nyata. Apakah kita benar-benar memegang kendali atas nasib, ataukah kita hanyalah penumpang yang pasrah pada arus kausalitas yang tak terelakkan? Pertanyaan retoris ini menggugat logika setiap insan yang merasa telah menguasai peta jalannya sendiri, padahal di balik tirai kesadaran terdapat jurang ketidakpastian yang siap menelan ambisi-ambisi buta yang dipaksakan melaju melampaui batas kapasitas batiniah. Dalam khazanah kearifan lokal Nusantara, khususnya melalui lensa ilmu Titen yang tertuang dalam literatur primbon, fenomena melihat kecelakaan saat berkendara diklasifikasikan sebagai sasmita sambikala. Leluhur kita selama ribuan tahun telah menandai pola-pola sinkronisitas antara citraan mimpi dengan realitas objektif, di mana sambikala bermakna isyarat akan datangnya rintangan mendadak yang bersifat eksternal namun berdampak sistemik pada urusan rezeki atau rencana besar yang sedang disusun. Secara historis, klasifikasi Puspoyatnya menjelaskan bahwa mimpu ini merupakan pesan langit yang turun ketika jiwa sedang berada dalam kondisi waspada tinggi terhadap ancaman yang belum terdeteksi oleh indera fisik. Simbolisme kecelakaan dalam perspektif tradisional bukanlah ramalan nasib yang kaku, melainkan sebuah navigasi spiritual yang menyarankan individu untuk melakukan laku prihatin atau kalibrasi ulang terhadap niat dan tindakan. Pesan semesta ini mengisyaratkan adanya ketidakharmonisan antara ambisi pribadi dengan ritme alam semesta, sebuah peringatan bahwa jika kecepatan ego tidak segera dikurangi, maka benturan dengan realitas pahit akan menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Ilmu Titen mengajarkan bahwa setiap gerak-gerik di alam mimpi adalah pantulan dari getaran energi yang sedang kita pancarkan ke jagat raya, sehingga menyaksikan kecelakaan adalah cara semesta melindungi kita dari kehancuran yang lebih besar dengan memberikan simulasi trauma sebagai bentuk proteksi dini. Menilik dari sudut pandang psikologi kedalaman, khususnya teori Jungian mengenai collective unconscious, mimpi melihat kecelakaan kendaraan merupakan manifestasi dari psychic collision atau tabrakan psikis. Kendaraan melambangkan persona, topeng sosial dan mekanisme yang kita gunakan untuk bergerak maju dalam struktur masyarakat, sementara jalan raya adalah lintasan libido atau energi kehidupan. Ketika terjadi kecelakaan dalam visualisasi bawah sadar, hal itu menunjukkan adanya konflik tajam antara ego sadar dengan kekuatan shadow atau aspek-aspek diri yang selama ini ditekan dan diabaikan. Mental manusia modern yang terus dipacu oleh tuntutan produktivitas tanpa henti seringkali mengalami fragmentasi, di mana kebutuhan jiwa yang paling mendasar tergilas oleh ambisi materialistik. Otak memproduksi citra kecelakaan di fase tidur sebagai mekanisme pertahanan untuk melepaskan tekanan psikologis yang sudah mencapai titik jenuh. Sebuah alarm batin yang menyatakan bahwa sistem navigasi internal kita sedang mengalami malfungsi.
Ini adalah momen di mana shadow work menjadi sangat relevan, karena kecelakaan tersebut mencerminkan sabotase diri yang dilakukan oleh alam bawah sadar agar kita tidak terus melaju menuju jurang kehancuran mental yang lebih dalam. Kehilangan kendali atas kendaraan atau melihat orang lain hancur di jalanan mimpi adalah simbolisasi dari ketakutan akan kegagalan sosial dan kerentanan manusia di hadapan kekuatan-kekuatan yang berada di luar jangkauan logikanya. Sintesis antara mitos Sambikala dan teori psychic collision melahirkan sebuah logika spiritual yang utuh, bahwa pesan batin dan pesan langit sebenarnya berbicara dalam bahasa yang sama, yaitu bahasa keseimbangan. Ketika Primbon menyarankan kita untuk waspada terhadap rintangan rezeki, psikologi menjelaskan bahwa hambatan tersebut seringkali datang dari kelelahan mental atau keputusan impulsif yang lahir dari ego yang tidak stabil. Keduanya bertemu pada satu titik kesimpulan logis bahwa mimpi kecelakaan adalah kompas hidup yang sangat presisi untuk mendeteksi adanya disonansi dalam diri. Menghadapi mimpi ini tidak seharusnya dengan ketakutan yang melumpuhkan, melainkan dengan keberanian untuk melakukan introspeksi mendalam terhadap arah hidup yang sedang ditempuh. Jika kita melihat kecelakaan itu sebagai penonton, maka subjek pemimpi sedang diberi jarak oleh semesta untuk mengamati kehancuran yang mungkin terjadi jika ia tidak mengubah pola pikirnya saat ini. Ini adalah bentuk intervensi spiritual yang logis, di mana rasa takut digunakan sebagai katalisator untuk perubahan perilaku di dunia nyata. Dengan menyelaraskan antara ambisi, ego, dan kesadaran batin, self, kita sebenarnya sedang melakukan mitigasi risiko terhadap kecelakaan-kecelakaan masa depan yang mungkin muncul akibat ketidaksadaran kita sendiri dalam mengambil keputusan krusial. Sebagai penutup dari perenungan ini, marilah kita memandang setiap fragmen mimpi bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai dialog sunyi antara jiwa dan semesta yang merindukan harmoni. Jalan raya kehidupan memang tidak pernah benar-benar mulus, dan bayang-bayang kecelakaan yang hadir dalam tidur adalah pengingat puitis agar kita tidak kehilangan kemanusiaan di tengah pengejaran tujuan yang tiada habisnya. Tariklah nafas dalam-dalam, rasakan detak jantung yang masih berirama, dan sadarilah bahwa Anda diberikan kesempatan untuk melihat kehancuran tersebut tanpa harus mengalaminya secara fisik. Sebuah anugerah kesadaran yang memungkinkan Anda untuk memutar kemudi ke arah yang lebih bijaksana. Biarkan narasi ini mengendap dalam sanubari, menurunkan tempo kegelisahan yang mungkin sempat memuncak dan menggantinya dengan ketenangan seorang pengembara yang telah memahami peta batinnya sendiri. Malam semakin larut, dan rahasia-rahasia bawah sadar telah tersingkap sebagian untuk menuntun langkah Anda di hari esok dengan lebih waspada namun tetap penuh harapan. Kini, saatnya melepaskan segala beban kendali dan bersiap untuk memasuki keheningan tidur yang memulihkan. Karena di balik setiap sasmita yang menakutkan, selalu ada perlindungan yang sedang bekerja untuk menjaga keselamatan perjalanan panjang jiwa Anda. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.